Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kami wasiatkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Terlebih kita berada di bulan ketakwaan, bulan yang Allah wajibkan kita berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Sudah setiap pekan kita diwasiatkan untuk meningkatkan ketakwaan. Terlebih di dalam bulan yang Allah memang tarbiyah kita menjadi orang yang bertakwa. Dan seluruh ketakwaan tersebut kembali manfaatnya kepada kita semua. Ini diantara rahmat Allah. Diantara rahmat Allah yang banyak kaum muslimin luput untuk mensyukurinya. Dan kita coba untuk dengan segala kekurangan kita mengkaji apa saja rahmatnya Allah. Tentu nggak akan bisa menghitung dengan sepenuh-penuhnya. Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah memiliki 100 rahmat yang Allah turunkan satu rahmatnya itu untuk dunia, untuk diturunkan kepada bainal insi wal jin, di antara manusia dan jin seluruhnya, wal bahaim wal hawam, di antara hewan-hewan bahkan serangga-serangga. Maka kalau mau kita katakan rahmat Allah ada 100, yang satu Allah turunkan ke dunia, yang itu dibagikan kepada seluruh makhluk, manusia, jinnya, dari awal sampai akhirnya, hewan-hewannya, serangga-serangganya, bahkan ikan-ikannya. Yang dengan rahmat tersebut, kata Rasulullah SAW, yata'atafuna fihim, mereka saling berkasih sayang. Hewan-hewan buas tidak memakan anaknya, padahal hewan buas tidak mengharapkan akhirat. Gak seperti kita kita makhluk yang mukallaf. Kalau kita lakukan perlakuan yang tidak baik kepada anak kita, tentu ada hisabnya di sisi Allah, ada azabnya di sisi Allah. Adapun hewan-hewan ini gak ada tanggungannya, tapi tetap terkena rahmatnya Allah, yang dengannya hewan buas tidak memakan anak-anaknya. Ini kalau mau kita kaji lagi, di antara rahmat Allah juga, Allah jadikan kita bersenang-senang dengan pasangan-pasangan kita. Itu yang satu dibagi dengan seluruh makhluk. Jadi di antara 100, satu diturunkan, itu pun dibagi kepada seluruh makhluk, manusia, jin dan seluruhnya. Mungkin yang kita dapat itu 0, sekian. Yang dengan itu kita bersenang-senang dengan anak-anak kita, dengan istri-istri kita. Yang dengan itu Allah kasih kita makan. Yang dengan itu orang kafir Allah kasih makan. Yang dengan rahmat yang 0 sekian itu ada sedikit kenikmatan pada maksiat. Walaupun Allah gak ridhoi, tapi gak dipungkiri Allah tetapkan sunnatullah, pada maksiat ada kenikmatan sebagai ujian. Tapi itu diantara efek daripada 0,00 sekian persen. Yang kenikmatan itu dikejar-kejar oleh orang yang tidak bertakwa.
Dan masih banyak lagi rahmat Allah yang kalau kita kaji nggak bisa-bisa. Di sisi lain, di antara sekian rahmat itu juga adalah kemudahan dalam beragama. Allah jadikan bulan ini sebagaimana kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan atau man qama Ramadan, siapa yang puasa ataupun yang qiyam menegakkan malam pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan karena sebab iman. Sebab iman berarti dia meyakini bahwasanya memang ada kewajiban yang Allah kasih dan dia melakukan itu. Wa ihtisaban, dan dia mengharapkan pahala. Ihtisab itu kalau mau diterjemahkan letterlek, perhitungan. Ya, ini mengharapkan pahala Allah. Ini diantara makna ikhlas. Ikhlas itu memurnikan pamrih hanya untuk Allah. Ikhlas bukan tanpa pamrih, tapi memurnikan pamrih hanya untuk Allah. Mengharapkan pahala hanya dari Allah. Makanya lawan kata ikhlas, riya. Riya itu mengharapkan manusia. Barang siapa yang puasa dan qiyamnya sifatnya seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapus seluruh dosanya. Ini perkara yang sebenarnya kita lakukan enggak terlalu sulit, tapi Allah janjikan begitu besar. Dan masih banyak lagi. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Kita lakukan cuma 3 menit. Allah kasih lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita dikasih komplek ini saja udah luar biasa beserta isi-isinya. Dan ini dunia dan seisinya. Ini diantara rahmat Allah yang kita sering luput untuk mensyukurinya. Padahal seluruh nikmat itu menuntut syukur. Dunia dan seisinya. Belum lagi apa yang Allah janjikan adalah perkara-perkara yang kekal. Kata Allah, ma indakum yanfad. Apa yang berada di sisi kalian itu pasti musnah. Mesti musnah. Seluruh nikmat dunia mesti musnah. Wa ma indallahi baq. Dan apa-apa yang di sisi Allah itu kekal. Carilah seluruh kenikmatan dunia yang manusia kejar-kejar dengan cara korupsi dan sebagainya. Kenikmatan syahwat yang berada di bawah pusar, itu cuma 3-4 detik nikmatnya. Dan yang Allah janjikan tadi misalnya dengan salat sunnah subuh 2 rakaat sebagaimana dunia dan seisinya. Bukankah diantara isinya adalah pemuas syahwat? Dan itu kekal. Wa ma indakum yanfad. Apa yang di sisi kalian tuh musnah. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang di sisi Allah kekal. Juga di antara rahmat Allah, hitung-hitungan yang enggak masuk dengan tidak bisa dikatakan adil. Yakni kebaikan-kebaikan kita kalau terbesit di hati enggak jadi dilakukan, Allah catat sempurna sebagai sebuah kebaikan. Sedangkan yang terbesit lalu kita lakukan, Allah catat 10 sampai 700 sampai tak terhingga. Ila atafin katsira, sampai tak terhingga hitungannya. Giliran terbesit perkara-perkara yang buruk, lalu kita tinggalkan, Allah catat jadi kebaikan. Kalaulah dilakukan perkara buruk tersebut, maka Allah hanya catat sebagai sayyi'atan wahidatan, satu keburukan. Ini hitung-hitungan yang enggak adil bagi orang-orang yang bertakwa. Enggak adil di sini justru dalam makna yang positif. Dalam bahasa Arab disebut hitung-hitungan yang fadl. Kalau adil itu 1:1, fadl itu apa yang Allah kasih enggak melampaui apa yang kita lakukan. Satu kebaikan kali 10 kali 700 sampai tak terhingga. Dan masih banyak lagi kalau mau kita kaji di antara rahmatnya Allah yang satu loh. Satu dibagi sekian itu. Peluang untuk beramal soleh. Sakitnya kaum muslimin kalau dia bersabar jadi pahala. Sampai-sampai kalau mau kita renungi, kayaknya memang orang yang masuk ke dalam neraka itu udah parah banget. Di antara hitung-hitungan yang Allah pur-puran, kalau dalam bahasa anak Jakartanya mengatakan dipur. Hitung-hitungannya itu udah nggak masuk akal, tapi masih masuk neraka. Makanya nggak salah ketika Rasulullah SAW katakan bahwasanya semua umatnya itu akan masuk surga
illa man aba, kecuali yang memang enggan, yang enggak mau, kecuali yang enggak mau aja tuh. Para sahabat nanya, siapa yang enggak mau masuk surga ya? Ya Rasul. Kata Rasul, wa man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat sama aku masuk surga, pasti masuk surga. Wa man asani faqad haba. Yang memaksiatiku, maka dialah yang enggan masuk surga. Kata Rasulullah SAW, enggan masuk surga. Ya memang kalau kita lihat hitung-hitungannya kayaknya nggak masuk akal untuk seseorang masuk neraka, kecuali memang dia memilih itu. Kebaikan dikali sekian, keburukan dikali satu, banyak penggugur dosa dalam agama Islam. Nikmat-nikmat yang Allah kasih berupa rizki, Allah bagi semua sebagai penegak punggung yang nanti tujuannya adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesahkan aku. Dalam salah satu makna, cuma disuruh mengesahkan Allah, taat sama Rasulullah SAW, gak memaksiatinya, gak perlu tambah-tambah dalam ibadah, cukup ikuti apa yang Rasulullah SAW katakan, dakhalal jannah, kata Rasulullah SAW. Dan hadis Rasulullah SAW ataupun ayat-ayat Quran yang valid saja dari hadis ya, yang sahih saja, kita sudah kelimpungan untuk ngamalin semuanya. Dan gak harus semuanya. Itu sudah jadi dakhalal jannah, kata Rasulullah SAW, pasti masuk surga. Maka jangan main tepi jurang terhadap perkara-perkara hadis yang tidak sahih misalnya. Yang sahih saja kita kelimpungan kok ngamalin semuanya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang, jauhin. Seluruh yang dilarang oleh Rasulullah SAW mudah untuk dijauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku suruh lakuin aja semampunya. Semampunya aja. Yang sahih saja, semampunya aja sudah menjadi dakhalal jannah, kata Rasulullah SAW. Jaminan masuk surga. Maka enggak perlu main di tepi jurang. Hadis-hadis yang kita belum tahu sahih enggaknya, kitab-kitab hadis yang kita enggak tahu, belum ada pentahkiknya, penelitinya, ini tepi jurang yang kita mainkan. Dan diantara rahmat tersebut juga tadi Allah jadikan perintah itu, seluruh perintah yang Allah perintahkan adalah perkara-perkara yang tidak kita dituntut untuk melakukan semuanya, karena nggak mungkin bisa juga. Dan yakinilah di antara rahmat Allah yang 0, sekian tersebut adalah perkara-perkara yang manfaat buat kita. Sebaliknya, apa-apa yang Allah haramkan dari perkara akidah, di antara yang Allah haramkan adalah adab kita kepada Rasulullah SAW. Tidak beradabnya kita kepada Rasulullah SAW dengan melakukan hal-hal yang beliau selisihi, maka percayalah di situ ada mudarat. Ini di antara rahmat Allah yang satu dibagi kepada sekian makhluk. Dan yang ingin kami sampaikan adalah poin yang ketiga. Tadi kita dapat ya rahmat Allah yang orang kafir pun juga dapat dari makanan, minuman dan semuanya. Nikmat bersenang-senang dengan istri dan anak. Kemudian rahmat Allah dari sisi syariat. Kita sudah bahas betapa banyak kemudahan. Yang ketiga, rahmat Allah yang itu menjadi konsekuensi nama Allah Ar-Rahim. Allah katakan wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah kepada kaum mukmin Maha melimpahkan kasih sayangnya. Sifat rahim inilah yang nanti jadi sebab kita jadi orang Islam. Yang Allah mudahkan, kita lihat di bulan ini Allah begitu mudahkan. Orang yang sebelumnya enggak sholat, mulai dia sholat. Orang yang sebelumnya sholat di rumah, mulai dia sholat ke masjid. Orang yang sholat di masjid tidak pernah rawatib, mulai dia merutinkan sholat rawatib. 11 bulan enggak pernah sholat malam, bulan ini mereka sholat malam. Qiyamul lail, sholat tarawih. Hari ini juga Allah jadikan tarbiyah kita tidak melakukan yang buruk, kita lakukan yang baik-baik saja. Sedekah juga getol-getolan. Ini adalah rahmat Allah yang paling sering lagi dilupakan oleh kaum muslimin. Yakni rahmat Allah pilih dia untuk melakukan amal soleh. Dan ingat tadi sebagaimana kami katakan, rahmat, nikmat menuntut syukur. Kata Allah, i'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur.
Makanya kita juga disyariatkan untuk banyak beristighfar, karena memang syukur kita nggak bakal bisa menandingi rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, nikmatnya Allah. Maka ditutup dengan kekurangan tersebut, dengan istighfar. Kita nggak menuntut seseorang untuk sempurna dalam bersyukur, tentu nggak bakal bisa. Cuma minimal diingat perkara-perkara seperti ini. Sebagian kita lahir dalam keadaan Islam, alhamdulillah, tanpa harus mencari tahu. Sebagian masuk ke dalam Islam setelah banyak perjuangan untuk menjadi seorang muslim. Sebagaimana di Eropa sudah banyak orang-orang yang berjuang lalu dapat hidayah. Tahukah kita bapaknya Nabi Ibrahim, Azar, pembuat patung, Allah nggak kasih hidayah. Istrinya Nabi Lut misalnya, Allah nggak kasih hidayah. Istri-istri kita alhamdulillah Allah kasih hidayah. Istri yang dinaungi oleh seorang nabi Allah nggak kasih hidayah. Anaknya Nabi Nuh, yang bapaknya sangat menginginkan dia naik ke perahu, dia malah pilih ke gunung dan akhirnya mati dalam keadaan kufur. Malah orang-orang yang kayak kita Allah kasih hidayah. Seorang istri yang salehah, Asia, Imra'atu Fir'aun, ternyata malah Allah kasih hidayah di naungan seorang Fir'aun, musuhnya Musa. Dan lagi-lagi malah orang kayak kita yang Allah kasih hidayah untuk berislam, kemudian untuk melakukan kemudahan-kemudahan dalam agama. Bapak, coba direnungi nikmat-nikmat seperti ini. Pamannya Rasul SAW, Abu Thalib. Kalau kita compare, kalau kita adukan jasa kita kepada Islam, seluruh kaum muslimin hari ini jasanya kepada Islam diadukan dengan jasanya Abu Thalib, pamannya Nabi SAW, mungkin gak ada apa-apanya jasa kita. Malah Allah jadikan kita Islam, Abu Thalib Allah matikan dalam keadaan kufur. Sampai-sampai tatkala Rasulullah SAW mengatakan ketika ia wafatnya, kata Rasul, aku akan tetap beristighfar untuk engkau. Kata Rasul kepada Abu Thalib dalam keadaan dia wafat dalam keadaan kufur, apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau enggak bisa kasih hidayah terhadap orang yang kau cintai. Bahkan sekelas Rasulullah SAW kepada pamannya yang tercinta, yang banyak jasanya kepada kaum muslimin, Allah enggak kasih hidayah. Malah kita yang Allah kasih hidayah. I'malu ala Daud syukur. Beramallah sebagai bentuk syukur, wahai keluarga Daud. Itu lebih berhak untuk kita. Kita nggak tahu apa-apa, kita nggak mencari apa-apa. Allah kasih Islam, lalu beramalnya kita nggak serius, beramalnya kita di tepi jurang. Maka hendaknya kita lebih beramal, wahai kaum muslimin. I'malu ala Daud syukur. Beramallah sebagai bentuk syukur. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kami wasiatkan kepada kaum muslimin sekalian sekali lagi untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah sebagai bentuk syukur atas hidayah, sebagai bentuk syukur atas kemudahan dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatih." Katakanlah wahai Rasul, dengan keutamaanku Islam, wa rahmati dan rahmatku Al-Qur'an, sebagian salaf mentafsirkan, fa bidzalika falyafrahu, terhadap perkara itu berbahagialah. Wa khairun mimma yajma'un, hal tersebut lebih baik daripada apa yang seluruh manusia kumpulkan. Iman, agama Islam dan Al-Quran lebih baik daripada seluruh harta-harta yang manusia kumpulkan. Dan ingatlah, tatkala kita beramal ini, kita akan mendapatkan rahmat Allah yang sisanya. Tadi yang satu dibagi, kemudian kita coba kaji dan itu pun gak sempurna, maka ada sisa rahmat Allah yang akan kita dapatkan nanti. Yang kata Allah, kata Rasulullah SAW, wa akharatis an wa tis'ina rahmatan. Allah mengakhirkan 99
yarhamu biha ibadahu yaumil qiyamah. Yang nanti Allah akan rahmati hamba-hambanya di hari akhir. Antum bayangkan, rahmat yang 0, sekian itu. Dengan itu kita bersenang-senang dengan anak istri kita. Yang dengan itu ada nikmat maksiat yang manusia kejar-kejar. Dan itu tidak Allah ridhoi. Itu sudah membuat mereka rela meninggalkan iman, menjadikan mereka kufur, lalu untuk mendapatkan nikmat maksiat tersebut, bagaimana nikmatnya 99 yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya. Maka bersabarlah dalam beramal, nantikan 99 ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'izzal muslimin wa adillal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan wa ahlik aduwahum. Allahumma aslih lana umurana wa aslih ulata umurina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.